Air merupakan bagian terpenting bagi manusia dan makhluk hidup lain. Dengan adanya air, kita bisa minum, mencuci, mandi, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Mari kita simak bagaimana proses siklus air terjadi. Air bergerak di sekitar bumi dalam perputaran berkelanjutan yang disebut siklus air. Siklus ini terdiri dari 3 proses utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Langsung saja yang pertama ada evaporasi. Ini disebabkan oleh adanya panas matahari. Air yang terkena sinar matahari yang panas akan menguap. Penguapan bisa berasal dari air sungai, air danau, dan air laut. Adapun proses transpirasi merupakan proses penguapan air dari jaringan hidup tumbuhan. Selanjutnya, proses kedua yaitu kondensasi. Uap air yang ada di atmosfer berubah menjadi cair dan membentuk awan, kabut, dan embun. Kemudian proses ketiga yaitu presipitasi. Air yang berbentuk cair atau padat akan jatuh ke permukaan bumi berupa hujan air, salju, dan hujan es. Air yang jatuh dari langit ke permukaan bumi akan terserap ke dalam tanah menjadi sumber air tanah dan kemudian dapat mengalir ke sungai, danau, dan laut. Proses tersebut dinamakan dengan infiltrasi. Air yang terkumpul dari sungai, danau, dan laut kemudian menguap kembali memulai siklus air yang baru. Kegiatan tersebut akan terus terjadi sehingga inilah yang disebut dengan siklus air. Dari siklus air tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 tahapan dalam siklus hujan, yaitu penguapan atau evaporasi, pembentukan awan atau kondensasi, kemudian hujan atau presipitasi. Ada 3 macam siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, siklus pendek adalah siklus yang dimana air laut menguap menjadi uap air, mengembun membentuk awan, lalu turun kembali sebagai hujan di laut, tanpa adanya perpindahan awan ke daratan. Kemudian yang kedua, siklus sedang. Siklus yang dimana air laut menguap, uap air dibawa angin ke daratan, mengalami kondensasi menjadi awan, lalu turun sebagai hujan di daratan, dan air tersebut kembali ke laut melalui sungai atau aliran air. Selanjutnya yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus ini adalah siklus air yang melibatkan penguapan air laut, pembentukan awan, pembentukan salju di pegunungan, dan aliran air kembali ke laut melalui gletser dan sungai. Kita hendaknya bersyukur karena mendapat cukup air bersih. Banyak orang di luar sana yang kekurangan akan air bersih. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan manusia yang mengganggu siklus air. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus air adalah penebangan hutan secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, pembangunan jalan, penggunaan air secara berlebihan. Semua kegiatan tersebut bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat dicegah dengan cara yang pertama, merawat perairan seperti buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan menanam pohon, menanam bunga, dan tumbuhan lain serta merawatnya. Yang ketiga, menghemat penggunaan air.